Hari ini tuh kita dibersamai dengan Kak Nurul Ismi sebagai pemateri. Untuk Kak Ismi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya kepada Caca. Perkenalkan di sini nama saya Nurul Ismi yang akan memberikan materi terkait dengan bagaimana caranya membangun kepercayaan pelanggan melalui konsistensi branding dan juga pelayanan. Bisa di next? Oh, sebelumnya. Oke, yang pertama-tama terkait dengan kepercayaan pelanggan. Tentunya pasti kita pernah membeli di satu tempat, tetapi lalu kembali ke tempat itu bukan cuma karena produknya yang enak ataupun harganya yang terjangkau, tapi karena kita percaya sama penjualannya. Nah, dalam hal ini, inilah yang disebut sebagai kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan itu merupakan adanya keyakinan bahwa usaha kita itu bisa memenuhi harapan konsumen secara konsisten, jujur, dan dapat diandalkan. Nah, dapat diandalkan di sini dalam artian usaha kita itu bisa menepati janjinya, juga bisa memberikan pengalaman sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Tapi bukan hanya sekali, tapi juga secara berulang. Contohnya UMKM minuman yang selalu menjanjikan bahwa rasa minumannya itu konsisten enak, terus juga kemasannya itu rapi, sehingga pelanggan itu bisa percaya bahwa minuman ini bisa diandalkan dan akhirnya pelanggan tersebut akan membeli kembali produk tersebut. Nah, dalam marketing kepercayaan pelanggan itu menjadi kunci untuk membentuk hubungan jangka panjang antara pelaku UMKM dengan pelanggan. Bisa di next. Oke, selanjutnya setelah terbentuk kepercayaan pelanggan akan membentuk terjadinya loyalitas pelanggan. Nah, ketika pelanggan ini sudah percaya, biasanya mereka itu tidak akan berhenti pada satu kali pembelian saja, tetapi kepercayaan ini yang akan mendorong nantinya terbentuknya loyalitas pelanggan. Apa sih itu loyalitas pelanggan? Loyalitas pelanggan itu adanya komitmen bagi pelanggan untuk terus membeli produknya secara berulang. Nah, pelanggan yang loyal tentunya tidak akan melakukan pembelian cuma sekali, tetapi juga dia akan secara sukarela merekomendasikan produk tersebut ke orang lain. Nah, terus bagi UMKM sendiri, loyalitas pelanggan ini menjadi hal yang sangat berharga karena menjadi bentuk promosi yang secara alami dan berkelanjutan. Nah, terus loyalitas pelanggan ini terdiri menjadi 4 tahap. Tahap pertama merupakan tahap kognitif. Tahap kognitif ini merupakan di mana pembeli itu mendapatkan informasi terkait satu produk. Misalnya di dekat rumahnya itu ada kafe yang lokasinya dekat begitu. Terus dia melihat ulasannya di sosial media bagus, terus rasanya juga enak begitu. Nah, dari inilah merupakan tahap kognitif. Selanjutnya dari tahap kognitif terbentuk tahap afektif. Tahap afektif ini di mana pelanggan itu mulai mencoba dan merasa puas dengan produk tersebut. Misalnya setelah mencoba produk kopi, pelanggan ini merasa puas karena pelayanannya ramah, terus juga suasananya nyaman. Nah, dari sinilah muncul perasaan positif terhadap usaha tersebut. Lanjut ke tahap konatif, di mana tahap ini pelanggan mulai ada kepikiran untuk membeli kembali produk tersebut. Nah, terus di tahap terakhir ada action atau tindakan di mana dalam tahap ini niatnya tersebut benar-benar diwujudkan. Pelanggan tersebut datang kembali untuk membeli produk yang sama, bahkan tanpa disadari itu dia mengajak teman-teman yang lain dan merekomendasikan produk tersebut lewat sosial media ataupun platform lainnya. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada konsistensi branding UMKM. Nah, salah satu cara utama UMKM itu untuk membangun kepercayaan yaitu melalui konsistensi branding. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa branding itu
branding sebenarnya bukan cuma soal logo, tetapi juga bagaimana usaha itu bisa menampilkan identitasnya secara konsisten, mulai dari warna, kemasan, nama usaha, hingga gaya komunikasinya di sosial media yang akan membentuk citra usaha itu di pelanggan. Yang pertama mungkin saya jelaskan terkait logo dan warna. Nah, logo dan warna ini menjadi identitas utama untuk memudahkan pelanggan mengingat usaha tersebut. Selanjutnya ada nama dan kemasan produk, di mana nama yang unik ataupun kemasan yang menarik tentunya akan mencerminkan karakter usaha sehingga hal ini bisa menjadi daya tariknya produk kepada pelanggan. Selanjutnya ada gaya komunikasi, di mana sangat penting juga untuk membangun gaya komunikasi dengan pelanggan. Terkait dengan cara komunikasi yang konsisten, ramah, tentunya akan membangun hubungan yang baik serta kepercayaan pelanggan. Selanjutnya adalah pesan yang disampaikan di sosial media. Nah, kalau konten dan pesan yang selaras dengan usaha, tentunya akan membantu usaha tersebut untuk sehingga mudah dipercaya oleh konsumen. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh branding UMKM. Ini itu nama usahanya Usama. Nah, Usama ini menjual deodoran dan minyak telon dari bahan alami tanpa alkohol. Nah, apa sih keunggulan dari Usama ini? Dia menawarkan deodoran dan minyak telon yang terbuat dari bahan alami dan non alkohol dengan aromanya yang harum dan tahan lama. Terus apa pesan dari brand tersebut bahwa produk perawatan yang digunakan itu alami dan nyaman untuk digunakan. Dari konsistensi brandingnya itu disampaikan secara seragam melalui kemasan yang tersedia di media sosial. Terus juga bisa dilihat di Instagramnya itu dia mencantumkan highlight terkait dengan testimoni testimoni. Nah, di situ dia memberikan apa saja bagaimana pengalaman pelanggan terkait dengan produk yang ditawarkan. Nah, testimoni ini tentunya akan membantu calon konsumen untuk merasa lebih yakin sebelum membeli karena dia melihat bahwa ada bukti langsung dari eh, pelanggan yang lain, begitu. Next. Nah, selain branding, branding saja tidak cukup untuk mendukung pelayanan yang baik. Perlu juga dilakukan eh, pelayanan untuk membangun kepercayaan. Nah, pelayanan di sini merupakan pengalaman langsung yang akan dirasakan pelanggan ketika berinteraksi dengan UMKM. Berikut contohnya seperti memberikan respon yang cepat dan ramah dengan menunjukkan kepedulian ataupun kesiapan pelaku UMKM dalam melayani pelanggan. Terus selain itu juga harus memberikan informasi yang jelas dan jujur. Hal ini akan membantu pelanggan untuk memahami produk dengan baik serta menghindari adanya kesalahpahaman. Nah, terus ketika ada masalah, tentunya pelaku UMKM ini harus memberikan solusi untuk memperkuat kepercayaan pelanggan. Nah, ketika terjadi kendala, mungkin contohnya admin itu bisa menghubungi pelanggan lebih dulu, menanyakan apa saja permasalahannya, bahkan memberikan solusi untuk menangani hal tersebut. Nah, terus juga ada admin itu juga harus menjelaskan kondisi produk dengan jujur. Misalnya kalau ada keterlambatan ataupun kesalahan pengiriman, sehingga pelanggan itu merasa tidak dibohongi dengan produk tersebut. Setelah itu, UMKM nantinya akan memberikan pergantian produk, misalnya sesuai dengan kesepakatan. Next. Nah, berikut adalah contoh pelayanan UMKM. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, admin itu menghubungi lebih dulu, menawarkan produknya, apa-apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya menjelaskan kondisi produknya dengan jujur, apa saja yang kurang, misalnya. Nah, terus ketika ada masalah, itu memberikan solusi dengan opsi memberikan refund ataupun bonus kepada pelanggan.
Nah, terus slide terakhir di sini branding dan pelayanan akan membentuk loyalitas pelanggan. Ketika branding yang ditampilkan oleh UMKM ini sesuai dengan pelayanan yang dirasakan pelanggan, hal ini akan membentuk kepercayaan dengan kuat. Pelanggan itu akan merasa apa yang mereka lihat, mulai dari kemasan, bagaimana di sosial media hingga mereknya, janji yang mereka tawarkan itu benar-benar sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Nah, sebagai contohnya, UMKM yang menampilkan citra produk yang aman dan alami, lalu didukung dengan pelayanan yang jujur, responsif, terus juga bertanggung jawab, akan membuat pelanggan merasa nyaman dan yakin dengan produk tersebut. Nah, dari rasa percaya ini muncullah loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan itu terlihat ketika pelanggannya bisa memilih produk eh, walaupun dibandingkan dengan produk yang lain serta melakukan pembelian ulang bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Nah, terus bahkan dia merekomendasikan tanpa diminta secara langsung oleh penjual. Sebagai penutup, seperti yang kita ketahui bahwa pelanggan itu tidak hanya mencari produk yang bagus, tetapi juga usaha yang bisa mereka percayai secara konsisten, jujur, dan dapat diandalkan. Nah, ketika UMKM ini mampu menjaga konsistensi branding, juga memberikan pelayanan yang jujur serta bertanggung jawab, tentunya akan terbentuk loyalitas pelanggan secara alami. Inilah yang menjadi kunci agar UMKM itu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Caca. Baik, Kak Ismi, terima kasih atas pemaparannya tentang branding dan juga pelayanan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk Ibu dan Bapak atau kakak-kakak yang ingin bertanya. Ini ada yang angkat tangan sama Bapak atau Ibu Pangsit Ayam Suwir. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Ya baik. Jadi tadi setelah sudah saya dengar dari pembawa materi, saya jadi kepikiran karena saya orang yang baru juga mau merintis usaha dengan ini ala-ala Gen Z, pangsit ayam suwir. Di situ, eh, oh ya, maaf kalau terkesan kayak promosi, tapi jualan saya pakai keju mozzarella gitu. Nah, ya mau saya tanya mungkin kan tadi diulangi bagaimana sekiranya kita sebagai owner ini membuat branding tentang jualan kita begitu ke khayal publik. Nah, tapi sejauh ini saya masih jujur masih stuck untuk bagaimana menentukan agar eh, brandingan dari yang saya jual ini bisa apa ya, bukan hanya unik tapi di memorable begitu sama orang-orang yang nanti akan mencobanya. Karena bagaimana, jadi mungkin pertanyaannya bagaimana kita bisa menentukan atau cara membuat brandingan dari produk kita itu bisa diingat orang selain hanya untuk ya pasti ada kita ulang-ulangi terus atau kita cari cara supaya ini, tapi tadi ada sempat disinggung bagaimana produknya bisa unik lain-lain, itu bagaimana menentukannya itu. Kalau misal yang saya jual ini kan pangsit ayam suwir keju mozzarella, siapa tahu teman-teman ada yang ya itu mungkin. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi, sepertinya inti pertanyaannya itu lebih ke kalau misalnya kita sudah membuat usaha, kayak misalnya pangsit ayam suwir mozzarella, itu gimana kita bisa membangun brandingan yang unik biar bisa beda dari yang lain kayak gitu. Itu Iya betul Kak, betul, terima ya. kasih Kak ya, ya Kak Oke. cantik Kak. Untuk Kak Nurul Ismi, dipersilakan untuk menjawab Kak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Ini saya oke, Di. Eh, pasti itu banyak owner, apalagi yang pemula itu takut untuk menentukan brandingnya. Itu apakah mungkin takut karena tidak laku atau sebenarnya apa sih yang unik dari eh,
produknya ini, terus juga bisa jadi dia takut merasa salah pilih konsepnya bagaimana itu ketika dibandingkan dengan para pesaing. Nah, mungkin langkah awal yang bisa saya berikan seperti yang saya jelaskan tadi itu kan daripada kita berpikir harus beda dari semua, bagaimana kalau kita mencari apa sih keunggulan dari produk kita ini, fokus pada hal tersebut. Contohnya tadi kan itu branding apa ya ini? Oh, ayam suwir di. Nah, contohnya dengan menentukan satu identitas utama dari ayam pangsit ayam suwir ini. Contohnya dengan memilih identitas isian ayamnya mungkin isian ayamnya dari ayam suwir ini yang melimpah ataupun pangsitnya yang gurih tapi ringan ataupun kan pangsit ayam suwir ini cocok untuk jadi teman makan ataupun cemilan begitu apalagi untuk para Gensi. Nah, terus perlu juga diingat bahwa kita harus memberikan kesan yang ingin diingat orang. Nah, eh, kita harus tanya apa sih sebenarnya eh, kalau misalnya selesai makan pangsit ini apa yang harus mereka ingat? Misalnya pangsit ayam ini bikin nagih atau gurihnya beda atau isinya lebih banyak begitu. Nah, terus jangan lupa juga untuk memberikan branding yang jujur. Misalnya isiannya itu melimpah, berarti memang isiannya itu harus yang melimpah. Terus juga branding yang aman begitu meskipun dikonsumsi secara terus-menerus tetap aman karena menggunakan bahan-bahan yang memang eh, menggunakan bahan alami begitu. Nah, kita harus memberikan pengalaman yang kecil tapi itu bisa berkesan bagi pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kepada pangsit ayam suwir? Sorry, Dok. Oh iya, baik. Berarti lebih ke yang saya tangkap itu memang tidak perlu banyak yang kita timbang-timbang dulu ya kalau kita mau berusaha dan konsistensinya juga dan sesuai dengan realitas dari produk kita begitu. Oh ya, baik. Terima kasih, Dok. Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin bisa sembari menunggu ibu dan bapak atau kakak-kakak yang ingin bertanya, eh, kita pindah dulu ke agenda pemaparan dari community development. Jika ada ibu dan bapak UMKM yang pengen pakai ruangan di rumah BUMN yang namanya coworking space dan juga pengen jadi pemateri kayak Kaismi hari ini, itu akan dipaparkan dari Komdev. Dan untuk Komdev dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Cantika. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Jesse Marti, saya selaku Community Development di Rumah BUMN Makassar. Hari ini saya ingin menjelaskan terkait program-program Community Development yang Bapak Ibu dapat ikuti. Yang pertama ada peminjaman coworking space. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang memiliki komunitas, perkumpulan, ataupun keluarga yang ingin mengadakan suatu workshop, event, ataupun pelatihan tapi tidak memiliki tempat. Nah, di rumah BUMN itu menyediakan tempat Bapak Ibu yang namanya co-working space. Tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sekedar info bahwa co-working space di rumah BUMN itu gratis dan Bapak Ibu dapat menggunakannya. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk mengajukan surat peminjaman minimal H-3 sebelum kegiatan berlangsung. Jadi ketika kegiatan Bapak Ibu berlangsung, 3 hari sebelum kegiatan tersebut, Bapak Ibu sudah harus mengirimkan surat peminjaman ruangan. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu jumlah pesertanya minimal 20 orang dan maksimal 30 orang. Selanjutnya Bapak Ibu wajib melakukan barter konten yang dimana ketika kegiatan Bapak Ibu berlangsung, Bapak Ibu wajib untuk mengambil konten dan menguploadkannya di media sosial. Dan dari situ akan dikolaborasikan dengan akun Rumah BUMN Makassar. Sehingga kegiatan Bapak Ibu dapat kami publish juga. Jadi kami share juga di Instagram Rumah BUMN Makassar. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu untuk yang memakai coworking space, seluruh peserta yang hadir wajib follow akun resmi kami, yaitu di Instagram, TikTok, dan YouTube. Instagram kami ada di @rumahbumn_makassar, ada di internship.rbmks, ada di @product.umkm.rb.makassar, ada di @event.rb.makassar. Kemudian TikTok kami ada rumah BUMN_makassar dan YouTube
kami ada Rumah BUMN Makassar. Kemudian selanjutnya yang kelima, Bapak Ibu itu wajib untuk bergabung di grup UMKM, yang dimana linknya akan diberikan. Kemudian Bapak Ibu yang melaksanakan pelatihan atau workshop di Coworking Space Rumah BUMN Makassar wajib untuk pematerinya mengisi link mentor modul yang akan kami sediakan Bapak Ibu, agar sebagai bukti bahwa ternyata pelatihan yang Bapak Ibu selenggarakan itu terlaksanakan di Rumah BUMN Makassar. Jika Bapak Ibu tertarik untuk meminjam coworking space dan setuju untuk memenuhi syarat-syarat yang telah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor 0821 4464 6363 atas nama saya sendiri, Jesse. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan terkait pendaftaran narasumber atau expert di Rumah BUMN Makassar. Jadi di Rumah BUMN Makassar, kami membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk menjadi narasumber ataupun pemateri kegiatan pelatihan yang diadakan di Rumah BUMN Makassar. Tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu jika ingin menjadi pemateri. Yang pertama yaitu memiliki akun Instagram aktif. Dari usaha yang Bapak Ibu punya memiliki akun Instagram aktif sehingga kami dapat melihat program atau produk yang dibawakan Bapak Ibu, kemudian promosi-promosi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di Instagramnya. Maka dari itu, memiliki akun Instagram yang aktif itu wajib untuk pemateri yang akan mendaftar. Kemudian yang kedua itu memiliki kompetensi dan pengalaman yang selaras dengan pelatihan yang akan dibawakan. Jika Bapak Ibu memiliki sertifikat kompetensi dan gelar non-akademik, itu akan menjadi nilai tambah. Kalau misalkan tidak ada, nggak apa-apa, Bapak Ibu tetap bisa mendaftar menjadi narasumber, tetapi materi yang Bapak Ibu bawakan itu Bapak Ibu at least berpengalaman atau memiliki kompetensi dalam hal itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu itu wajib untuk melampirkan data diri berupa CV, foto formal, logo perusahaan, dan modul pelatihan yang akan diberikan linknya nanti kemudian. Jadi di link mentor modul tersebut, Bapak Ibu itu harus mengupload CV, foto formal, logo perusahaan, modul pelatihan, sehingga kami dapat mengakses dan mereview pelatihan yang Bapak Ibu akan bawakan. Kemudian yang keempat itu Bapak Ibu wajib untuk memiliki rekening BRI. Apabila belum memiliki rekening, kami di sini di Rumah BUMN dapat membantu untuk membuka rekening BRI di Rumah BUMN Makassar. Karena setiap transaksi yang dilakukan di Rumah BUMN Makassar itu wajib untuk menggunakan rekening BRI Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu mampu menghidupkan pelatihan dengan berbagai kegiatan seperti ice breaking, diskusi forum, games, quiz, pretest dan post-test, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk menjadi narasumber atau expert di Rumah BUMN Makassar, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor 082144646363 atas nama Jesse. Saya sendiri. Ya, jadi sekian program dari Community Development, ada coworking space dan juga pendaftaran untuk menjadi narasumber. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Kak. Itu tadi pemaparan dari Community Development. Kalau misalnya masih ada permintaan atau ada pertanyaan bisa di-chat kembali di nomor KJC di bawah situ. Lanjut untuk pemaparan dari digital marketing mengenai 8 program unggulannya. Jika ada UMKM yang pengen dibantu untuk go digital, bisa ikut di digital marketing. Untuk digital marketing dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Syauki selaku perwakilan dari Divisi Digital Marketing Rumah BUMN Makassar dengan hashtag UMKM Go Digital, UMKM Go Online. Saya akan memaparkan 8 program digital marketing yang kami tawarkan kepada UMKM Bapak dan Ibu. Yang pertama ada e-katalog dan website. Program ini membantu UMKM mempromosikan produknya melalui katalog digital dan website Rumah BUMN. Tujuannya supaya produk UMKM bisa diakses lebih luas, tidak terbatas lokasi dan terlihat lebih profesional di mata konsumen. Selanjutnya ada display produk. Produk UMKM dipajang langsung di Rumah BUMN saat ada kunjungan, pameran, maupun kegiatan pelatihan. Ini menjadi media promosi offline agar produk bisa dilihat dan dikenali langsung oleh para pengunjung. Selanjutnya ada branding UMKM. Pada program ini kami akan membantu UMKM dalam pembuatan identitas usaha seperti logo, kemasan, brosur, ataupun kartu nama. Karena branding yang baik akan meningkatkan daya tarik, kepercayaan konsumen, serta nilai jual suatu produk. Selanjutnya ada review dan visit. Pada program ini, tim Rumah BUMN akan melakukan kunjungan ke rumah produksi UMKM untuk membuat konten review produk. Konten ini dipublikasikan di media sosial
Rumah BUMN sebagai sarana promosi dan peningkatan exposure UMKM. Selanjutnya ada konsultasi digital marketing. Pada program ini, UMKM mendapatkan pendampingan berupa insight dan strategi pemasaran digital sesuai dengan kondisi usahanya. Mulai dari menentukan target pasar, cara promosi, sampai pemilihan platform digital yang tepat. Selanjutnya ada UMKM Go Online dan sosial media. Program ini membantu UMKM masuk ke dunia digital dengan membuat dan mengelola akun WhatsApp bisnis, Google Bisnis, eh, serta media sosial. Tujuannya agar UMKM lebih mudah ditemukan dan dihubungi oleh calon pelanggan. Selanjutnya ada e-commerce UMKM serta Shopee Mall Rumah BUMN. Pada program ini akan dilakukan pendampingan, pembuatan, dan pengelolaan akun marketplace termasuk fasilitasi promosi melalui Shopee Mall Rumah BUMN. Dengan ini, produk UMKM lebih mudah ditemukan dan memiliki produk penjualan yang lebih besar. Selanjutnya ada pembuatan website. Pada program ini, kami akan membantu UMKM memiliki website sendiri sebagai media promosi resmi. Karena website berfungsi untuk meningkatkan citra profesional sebuah usaha dan memperluas jangkauan pasar, baik lokal maupun nasional. Namun untuk program pembuatan website ini hanya bisa dilakukan jika bisnis Bapak dan Ibu sekalian sudah memenuhi standar ataupun mengimplementasikan 7 program sebelumnya. Eh, Jika ada yang ingin ditahu lebih lanjut, boleh menghubungi kontak person atau Mina yang ada di bawah dengan nomor 0821 9047 2661. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Caca. Baik, terima kasih Kak atas pemaparannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan berlanjut mengenai program-program digital marketing itu bisa dihubungi di nomor Mina di bawah itu, di bawah ini. Oke, apakah masih ada ibu bapak yang ingin bertanya mengenai pelatihan tadi? Oke, baik kalau misalnya tidak ada, eh, kita akhiri sesi pelatihan kali ini. Tapi untuk pelatihan kali ini tuh kita tidak hanya mendapatkan ilmu juga dari Kak Ismi, tapi kita juga bisa dapat sertifikat yang bisa diklaim. Nah, sebelum itu saya paparkan dulu bagaimana cara klaim sertifikatnya. Nah, untuk cara downloadnya, yang pertama nanti ada link pendaftaran pelatihan, diklik di situ, terus diarahkan buat login, nanti isi email sama password ibu bapak. Terus di ujung kiri itu ada klik garis 3, terus masuk halaman profile, terus ada sertifikat saya, dan isi di pelatihan Kak Ismi hari ini mengenai branding dan kepercayaan. Terus nanti diisi lagi di survei singkatnya mengenai bagaimana berjalannya pelatihan kali ini. Mohon diisi dengan jujur, apakah pelatihannya masih ada yang perlu diperbaiki atau eh, sebagainya gitu. Terus kalau misalnya udah diisi, nanti akan diminta untuk mengisi redeem code. Nah, redeem code hari ini tuh branding huruf besar semua, BRANDING huruf besar semua. Kalau misalnya sudah diisi, nanti bakal ada sertifikat bertuliskan nama ibu bapak yang udah diisi dari awal kayak gitu. Dan sertifikatnya udah bisa diunduh. Oke. Eh, dengan pemaparan sertifikat tadi, berakhir juga pelatihan kita untuk kali ini. Jangan dulu keluar dari ruangan karena kita bakal masuk ke sesi dokumentasi. Jadi untuk ibu bapak dan kakak-kakak dimohon untuk open camera dulu. Oke, yang pertama kita yang pose biasa, senyum biasa dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kedua pose gini, rumah BUMN. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh, oke, untuk yang ketiga tuh yang gini, UMKM UMKM naik kelas. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kakak, ibu, bapak yang udah join. Terima kasih juga sama Kak Ismi yang udah membagikan insight-insightnya mengenai branding dan juga pelayanan.
Untuk itu saya tutup pelatihan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.